Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu reviewer. Adapun penelitian yang ingin kami sampaikan ini adalah berjudul pembuatan bioetanol berbasis limbah bonggol pisang menggunakan metode hidrolisis asam dan fermentasi. Adapun yang melatar belakangi daripada penelitian ini diantaranya bioetanol itu merupakan suatu sumber bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan di mana memiliki keunggulan mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18%. Yang kedua, produksi bioetanol di berbagai negara sudah dilakukan dengan menggunakan bahan baku yang selama ini adalah merupakan hasil pertanian dan perkebunan. Kemudian limbah bonggol pisang itu sendiri berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol karena limbah tersebut memiliki komposisi 75% pati, karbohidrat, 20% air, dan sisanya adalah protein serta vitamin. Tujuan penelitian yang pertama yaitu membuat bioetanol dari bonggol pisang. Yang kedua, menentukan pengaruh waktu fermentasi serta konsentrasi asam yang digunakan terhadap kualitas. Sedangkan manfaat penelitian ini sendiri adalah memberikan wawasan mengenai pemanfaatan limbah bonggol pisang menjadi bioetanol sebagai salah satu energi alternatif. Lalu selain itu juga menghasilkan produk berupa bioetanol dengan memanfaatkan limbah dari bonggol pisang. Metode penelitian. Metode penelitian ini meliputi itu adalah persiapan bahan baku, diantaranya adalah pencucian, kemudian memfiltrasi kandungan bonggol pisang yang tidak memenuhi persyaratan untuk diolah menjadi bioetanol. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian yang meliputi hidrolisis, fermentasi, serta tahap destilasi. Kemudian memproduksi bioetanol, lalu lanjut dengan menganalisa produk, dalam hal ini adalah penentuan kadar glukosa dan kadar etanol. Lalu selanjutnya adalah analisa data dan terakhir pembuatan laporan serta jurnal. Ini adalah suatu gambar visualisasi mengenai langkah-langkah penelitian yang sudah kami lakukan. Di sini terlihat itu adalah bonggol pisang. Di sini dibersihkan, kemudian dihilangkan kandungan-kandungannya yang tidak termanfaatkan untuk pembuatan etanol. Kemudian di sini ada penambahan HCl dan dilanjutkan dengan proses hidrolisa. Lalu di sini juga kita lakukan analisa terhadap kadar glukosanya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kadar glukosa ini adalah sebagai penentu untuk kemurnian daripada produk etanol. Lalu kita tambahkan lagi adalah zat kimia yaitu berupa hidrogen fosfat. Kemudian di sini dilanjutkan dengan adanya penambahan ragi, karena ragi ini adalah merupakan bahan baku penting, untuk memproduksi etanol. Lalu dilanjutkan dengan pemurnian. Ini adalah metode distilasi biasa yang bertujuan untuk mendapatkan etanol dengan kandungan yang tidak 100% ataupun juga bisa mencapai 20-30% yang tidak mengandung air. Lalu yang terakhir itu adalah diperolehnya produk etanol yang sudah dianalisa. Nah, ini adalah merupakan grafik yang kami dapatkan. Itu grafik adalah grafik hubungan antara konsentrasi HCl terhadap kadar glukosa. Di sini akan terlihat bahwa semakin lamanya waktu fermentasi, maka kadar glukosa yang dihasilkan pun juga akan semakin tinggi. Ternyata ini adalah bahwa diharapkan nantinya juga etanol yang akan kami peroleh itu dengan semakin bertambahnya konsentrasi dan semakin meningkatnya kadar glukosa, maka kemurnian etanol pun yang kami dapatkan ini akan semakin besar. Ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini adalah merupakan grafik hubungan antara waktu dan kadar glukosa.
Nah, di sini yang terlihat adalah dengan konsentrasi HCl itu sebesar 30%, maka kadar glukosanya pun akan semakin besar. Kemudian ini juga grafik yang menggambarkan hubungan antara waktu fermentasi terhadap kadar bioetanol. Di sini juga bisa dilihat bahwa dengan semakin tingginya konsentrasi HCl atau dengan semakin bertambahnya konsentrasi HCl, maka kadar etanol pun juga akan semakin bertambah. Nah, kalau kita dilihat dari sini adalah rata-rata etanol yang kita dapatkan itu adalah masih rata-rata sekitar 23 sampai 24%. Nah, memang agak sulit untuk mendapatkan etanol dengan kadar kemurnian yang tinggi karena mengingat bahan tambahan waktu fermentasi yang mungkin belum memenuhi standar pada proses pembuatan etanol itu sendiri. Lalu, nah ini salah satu produk bioetanol yang kami dapatkan dengan berbagai konsentrasi. Ini yang pertama ini adalah konsentrasi HCl, yang pertama ini adalah konsentrasi 20, kemudian 25 dan 30%. Lalu berikut ini adalah suatu kesimpulan bahwasanya dengan semakin bertambahnya HCl, maka proses fermentasi pun akan semakin bertambah atau semakin cepat. Kemudian dari hasil penelitian juga dapat kami simpulkan bahwa konsentrasi HCl 30%, maka dengan waktu fermentasi 11 hari, maka kadar etanol yang kami peroleh itu berkisar antara 24,58%. Luaran dalam penelitian ini itu kita kategorikan ada dua luaran. Pertama, luaran wajib. Nah, ini job sheet bahan praktikum. Ini sudah kami buat dan sekarang ini insya Allah mudah-mudahan nanti semester berikut ini sudah bisa digunakan untuk proses, judulnya adalah proses pembuatan bioetanol berbahan baku bongkol pisang. Lalu publikasi jurnal ini juga ini sudah kami buat, sudah dikirim. Ini mungkin tinggal diproses. Lalu ini seminar nasional ini baru akan diadakan tahun depan karena mengingat tahun ini sudah lewat yang diselenggarakan bulan Oktober kemarin, dan rencana ini yang baru akan kita usulkan untuk seminar nasionalnya mengikuti seminar tersebut pada tahun depan. Insya Allah yang informasi yang kami dapatkan itu adalah sekitar bulan Maret atau April 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf kalau seandainya dalam penyampaian kami ini masih banyak kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.